Assalamualaikum. Apa kabar hari ini teman-teman semua? Semoga puasanya masih lancar ya sampai bulan suci Ramadan nanti. Nah, hari ini aku akan kembali ke dapurku. Aku akan membuat masakan dari ayam, yaitu ayam bumbu hitam ya. Aku menggunakan ayam karena aku tidak suka bebek ya. Juga bebek itu aku nggak berpengalaman, jadi aku nggak tahu cara masaknya, bersihinnya atau bagaimanapun. Mungkin seperti ayam ya, tapi aku takutnya bebek itu kalau nggak bisa masaknya takutnya malah bau ya. Seperti itu. Jadi aku menggunakan ayam. Yang aku pakai bukan ayam paha atas paha bawah seperti yang kalian biasa makan ya di rumah makan masakan Madura ya, tapi lebih ke ayam yang kecil-kecil gitu loh, bagian sayap yang sudah dipotong dua seperti itu. Karena tadi aku ke supermarket ya, di sana cuman ada ayam cuma ada bagian sayapnya saja, sedangkan yang paha atas paha bawah itu nggak ada. Sebenarnya ada, tapi aku lebih memilih ayam yang halal ya. Jadi aku menggunakan yang ayam seadanya aja gitu loh. Dan lagi pula cara masaknya pun cepat ya, nggak usah nunggu lama gitu loh. Nah, ini bumbu-bumbunya sudah aku siapkan. Di sini ada cabai besar dan cabai rawit, ada serai, ada jahe, bawang putih, kemiri, lengkuas, daun jeruk. Ya, nanti ini semua kecuali daun jeruk aku giling ya. Lalu di sini kita menggunakan asam jawa, menggunakan ketumbar bubuk, dan kunyit. Dan selebihnya itu tentu saja kita juga memakai seperti penyedap, gula, dan garam ya. Lalu bumbu ayam hitamnya ini aku belum pernah buat ya, jadi aku nggak tahu, aku juga belum pernah makan juga sih sepertinya waktu ke Indonesia kemarin itu. Jadi ada dua versi ya, ada yang menggunakan kluwek dan ada yang menggunakan kelapa gitu. Jadi kelapa digongsong, setelah itu ditumbuk atau di blender sampai mengeluarkan minyaknya ya. Nah, aku di sini menggunakan kelapa dan aku menggunakan kelapa kering seperti ini. Buatku mudah ya, juga gampang diperoleh di swalayan terdekat sini. Kalau kelapa basah itu menurutku dia terlalu lama untuk bisa keringnya ya. Kalau kelapa kering itu kan tidak mengandung air, jadinya cepat gitu ya. Ini nanti ini juga aku akan blender lebih mudahnya ya. Sekarang aku ambil ayamnya. Ini ayam yang aku pakai seperti ini ya. Jadi ini aku menggunakan ayamnya 500 gram. Ya, ini juga ada halal. Mana sih? Oh ya. Ada halalnya. Seperti itu. Nah, sekarang aku akan menggiling semua bahan-bahannya dan kita lanjut setelah semuanya selesai kita giling ya. Nah, sekarang bumbu yang tadi sudah aku haluskan, aku masak sampai dia mengeluarkan wangi sedap ya. Lalu aku masukkan daun jeruk aku masukkan, lalu secukupnya ketumbar bubuk, aku pakai 1 sendok penuh ya, dan kunyitnya setengah sendok teh kita masukkan, lalu kita aduk-aduk hingga wangi. Lalu aku
Ambil asam jawa secukupnya, karena masak itu nggak pakai, bukan kayak bikin kue ya, takarannya harus tepat. Masak itu pakai filling. Kalau pakai takaran susah juga, karena kan bawang putih atau bawang merah itu kan nggak mungkin aku timbang ya, cabai juga nggak mungkin aku timbang, seperti itu. Jadi sesuaikan saja dengan kebutuhan kalian masing-masing. Tapi rahasia untuk masak yang enak sih katanya bumbunya harus banyak ya, atau harus berani gitu. Jadi kita harus nggak pelit bumbu kalau masak. Juga ya harus berani bumbu lah. Nah ini kita tunggu aja sampai dia nanti matang sempurna bumbunya. Maaf ya kalau aku terlalu banyak ngaduk-ngaduk sambil ngomong, karena takutnya gosong. Oh ya, kalian hari ini sahurnya ya pakai lauk apa? Biasanya sih kebanyakan kalau untuk makan paginya sih susah ya, karena kan perut harus terbiasa untuk ke sarapan ya. Aku sih sebenarnya nggak begitu mengutamakan sarapan ya, karena aku kan biasanya kalau aku bukan puasa Ramadan itu aku biasanya puasa IF ya, intermittent faster. Jadi aku sarapan tuh nggak pernah. Jadi aku pas makan untuk pertama kalinya itu jam 11 pagi gitu ya, karena itu kan waktu istirahat aku. Jadi aku makan jam 11 pagi. Terus makan terakhir sih tergantung ya, kadang jam 7, paling malam jam 7 gitu loh. Tapi nggak mungkin aku stop makan jam 5 gitu kan, karena 5 sore ya, karena kan ya aku kan kerja, terus harus masak, harus ada kegiatan lain yang harus dilakuin, nggak mungkin makan jam 5 gitu. Jadi aku makan malam tuh antara jam 7, tuh kan jadi gosong, antara jam 7 sama antara jam 6 sampai jam 7 ya. Setelah itu aku nggak makan lagi gitu ya, sampai jam 11 pagi baru aku makan gitu. Terus susah juga sih kadang pengen ngemil gitu ya. Jadi ya kalau ngemil aku usahain weekend ya, jadi cheat day gitu. Terus jadi aku puasa Ramadan ini aku juga jarang banget makan, kecuali kalau aku merasa tubuhku pas hari ini kurang fit gitu ya, maksudnya lemes banget, karena aku juga tetap kerja ya. Terus jadinya aku paling aku pernah sekali kemarin itu aku makan ini aja sih, makan avocado alpukat 1 buah. Aku makan 1 buah alpukat sama telur telur yang direbus ya, telur rebus itu aku makan 2 butir. Udah itu aja. Sekarang aku masukin ayamnya yang tadi sudah aku garemin sama dikasih lemon ya. Aku diemin setengah jam. Sekarang kita masukin ya ayamnya. Lalu kita aduk-aduk. Kecilkan apinya, terlalu besar. Itu selain lebih sehat juga mengenyangkan loh, bener. Kan kalau di Indonesia alpukat banyak ya, apalagi alpukat dari sana kan gede-gede gitu ya, udah gitu nggak gitu mahal kayak di sini. Kalau di sini tuh alpukat tuh satu biji aja itu harganya kalau lagi murah ya, kayak hari ini tadi aku dibeliin alpukat sama suamiku, itu harganya satu itu 1 euro. Itu murah banget. Bukan, 89 sen. 89 sen ya, hampir 1 euro lah ya, itu murah banget ya. Terus sama telur lah 2 biji. Cukup kok. Jadi nggak harus sarapan tuh nggak harus pakai karbo ya. Apalagi lebih sehat gitu kan. Apalagi
kayak aku ini kan juga sudah berumur ya, jadi makan juga harus ya hati-hatilah gitu, jangan terlalu asin, makan juga jangan yang terlalu banyak lemak, jangan makan jeroan. Aku juga kebetulan nggak suka daging-daging yang berlemak ya, kecuali di bakso gitu. Tapi kalau untuk dimasak balado atau rendang, aku nggak suka ada lemaknya gitu loh. Terus juga aku nggak suka jeroan. Dari dulu pun aku nggak suka jeroan. Jadinya ya sedikit lah bisa menyehatkan badan gitu ya. Karena makan jeroan tiap kali juga nggak bagus kan. Seperti itu. Nah sekarang ini sepertinya ayamnya sudah mulai agak keras dan berubah warna. Dia sudah mulai meresap nih bumbunya ke dalam. Baru kita kasih seasoning ya. Seperti biasa, aku di sini di lemari aku garam secukupnya, gula, tambahin lagi gula, lalu aku pakai lada putih, selalu lada putih, lalu aku pakai totole 1 sendok teh totole, dan aku akan pakai juga penyedap Royco rasa ayam sedikit aja. Ya, sudah. Lalu kita masak, aduk-aduk. Aku ambil air. Seperti biasa, airnya nggak aku takar, aku kira-kira aja. Karena ini ayamnya ayam yang cepat matang, kecil gitu, jadi kayaknya menurutku nggak harus banyak air ya. Karena kan kadang kalau ayam di sini aku nggak tahu ya, karena kan sini jarang ada ayam kampung gitu ya. Ayam negeri itu jarang adanya, ayam kota lah ya. Maksudnya ayam suntik gitu. Jadi dia tuh mengandung banyak air gitu, jadi nanti juga airnya keluar sendiri gitu dari ayamnya. Jadi aku nggak perlu kasih air yang banyak ya, dikit aja. Nah setelah itu kita matangin. Aku ambil tutup panci. Kita tunggu sampai matang ayamnya ya. Setelah matang itu nanti kita goreng setengah matang. Tidak harus matang, maksudnya ini dia udah matang ya, jadi tidak harus kering gitu ya. Jadi setengah matang aja gitu ya. Nah sampai nanti ya. Nah ini sedang aku goreng ya. Kalau kalian mau menggorengnya ini jangan terlalu kasih yang banyak ya, karena dia lumayan mengembang. Dia jadi membesar juga karena kan ada telurnya ya. Dan ini hasilnya. Jadi kayak perkedel tahu lah ya. Ini hasilnya. Enak sekali kelihatannya, tapi ya karena aku masih puasa jadi belum bisa aku cobain. Ya. Sambil menunggu ayamnya matang, aku di sini akan mengasih resep sederhana. Kita hanya butuh 4 bahan aja, yaitu tahu putih ya, yang sudah aku potong-potong seperti ini, potong kecil-kecil seperti ini, tahu putih, 2 butir telur. Lalu di sini ada tepung bumbu serbaguna. Kalian bebas ya, pakai yang mana aja gitu ya, karena aku punyanya yang ini.
dan daun bawang. Ya sudah aku potong-potong ya. Jadi ini tahunya tadi udah aku potong kecil-kecil seperti ini. Lalu aku masukkan tepung bumbu serbaguna. Kita masukkan. Kalian bebas ya, boleh tambah garam atau enggak. Tapi di sini aku tambahin garam. Aku akan tambahkan garam dan lada seperti biasa. Kalian boleh tambahkan merica bubuk atau cabai bubuk ya, biar ada sensasi pedasnya. Tapi aku sini tidak usah ya. Atau bawang putih bubuk juga bisa ya. Tambahkan telur. Ini telur aku pakai ukuran besar ya. Kalau kalian nggak punya ukuran besar, bisa pakai ukuran kecil 3 lah mungkin ya. Seperti itu. Lalu kita aduk hingga rata agar menjadi adonan. Kita tambahkan juga daun bawang. Mungkin aku tambahkan seledri ya, ini opsional ya karena ini sisa kemarin. Sayang kalau nggak dipakai. Kalian juga boleh pakai daun bawang atau daun seledri ya, bebas ya. Tidak pakai juga tidak apa-apa. Ini karena aku kebetulan ada, jadi aku pakai, masukkan aja di sini. Kita aduk-aduk hingga tercampur rata. Ini jangan dipakein air ya. Jadi harus kental gitu. Bumbunya harus kental, adonannya maksudku. Jadi ini benar-benar resep yang mudah ya. Mudah sekali, siapapun bisa buat. Dan bahan-bahannya pasti teman-teman di rumah punya ya. Jadi seperti ini adonannya. Ya, kental, benar-benar kental. Lalu kita goreng ya. Nah ini sedang aku goreng ya. Kalau kalian mau menggorengnya ini jangan terlalu kasih yang banyak ya, karena dia lumayan mengembang. Dia jadi membesar juga karena kan ada telurnya ya. Dan ini hasilnya. Jadi kayak perkedel tahu lah ya. Ini hasilnya. Enak sekali kelihatannya, tapi ya karena aku masih puasa jadi belum bisa aku cobain. Nah ini ayamnya sudah matang ya. Sekarang kita goreng. Kita goreng tidak harus sampai garing ya. Bismillah. Kita goreng sebentar. Seperti ini, kita goreng, kita diamkan. Lalu di sini aku sedang memasak bumbu, sisa bumbu tadi ya, hingga sedikit kering. Seperti ini. Ini sudah kering ya menurut aku. Lalu kita masukkan kelapa yang sudah kita haluskan tadi, yang sudah kita gongsong. Apa sih bahasa Indonesia gongsong? Seperti itulah pokoknya ya. Kita masukkan kelapanya. Kita aduk-aduk.
Bagaimana teman-teman? Apa kalian akan membuatnya atau terlalu rumit? Lebih baik beli. Kalau aku sih kalau ada yang jual deket sini pasti aku beli. Ada sih yang jual, tapi jauh ya dari rumahku. Kita masak. Jadi ini kuncinya adalah kesabaran ya. Karena kita tidak boleh pakai api besar, juga tidak boleh pakai api kecil. Jadi apinya sedang. Kita aduk-aduk. Jangan sampai gosong ya, karena nanti takutnya hasilnya pahit. Itu yang seperti kebanyakan aku baca ya. Kalau orang bikin bumbu hitam ini agak sedikit ya harus banyak bersabar dan berdoa supaya hasilnya matang. Bukannya matang ya, supaya hasilnya tuh bagus gitu loh, nggak gosong gitu loh ya. Nah, nanti aku kasih lihat akhirnya saja ya, soalnya aku nggak mungkin ngaduk-ngaduk gini sampai dia menghitam. Mudah-mudahan sih jadi ya, semoga ya, karena ini untuk pertama kalinya aku bikin ayam bumbu hitam. Nah, sekarang aku sudah hari ini membuat 2 masakan, yaitu tahu digoreng tepung dan ayam bumbu hitam ya. Hasilnya seperti ini. Sudah aku taruh di bak ya. Rasanya aku belum tahu, tadi suamiku aku suruh cobain, katanya oke, mantap. Mudah-mudahan ya. Aku juga penasaran banget gitu loh, karena ini masih hangat gitu ya. Enak kali ya, wanginya ini udah kecium gitu. Dan ini bumbu hitamnya seperti ini kelihatan coklat ya, tapi dia hitam. Nggak hitam sekali, tapi ya setidaknya sudah agak-agak mirip lah seperti seperti di resep-resep orang lain ya. Jadi seperti ini, aku taruh di bak, di box ya, supaya supaya bisa aku simpen di kulkas kapan aku butuh untuk lauk apapun, bisa aku gunakan ini ya. Jadi kalau nggak ada ayam yang aku bikin hari ini misalkan habis, ini bisa aku pakai untuk ya sebagai pendamping lah ya, seperti itu. Nah, cukup sekian vlog masakku hari ini. Seperti biasa, lihat cuaca cerah sekali. Lihat kan pencahayaannya benar-benar wow gitu ya, karena ini di sini sekarang hampir jam 2, terus juga cuacanya bagus sekali. Aku benar-benar amat sangat bersyukur ya, karena kemarin kan hujan gitu ya, terus langit tuh gelap gitu ya. Mulai belakangan ini mulai cerah gitu. Tadi juga suamiku juga sudah udah bersihin kebun belakang, taman depan, taman belakang juga semua, bantalan-bantalan untuk untuk di kursi kebun sudah dia keluarin. Lalu kucingku juga happy. Dia udah di luar, udah duduk di luar, duduk di rumput. Dia happy banget gitu loh. Aku juga happy. Nah, cukup sekian vlogku kali ini. Sampai jumpa di vlog aku berikutnya. Assalamualaikum.